Halo adik-adik sekolah minggu, selamat hari minggu untuk kita semua. Nah, kembali lagi dengan abang kakak sekolah minggu di ibadah minggu kita kali ini. Walaupun ibadah minggu kita ini masih tetap online dan kita laksanakan di rumah masing-masing, semuanya adik-adik tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada ibadah online kali ini, adik-adik semuanya mohon untuk mempersiapkan dirinya, jangan kesana kemari lagi, supaya ibadah kita mulai. Nah, sebelum kita memulai ibadah, kita akan memuji Tuhan melalui sebuah lagu pujian. Judulnya itu Hari Ini Harinya Tuhan. Nah, di sini abang akan mengajak adik-adik sekolah minggu semuanya untuk menyanyikannya dalam dua versi bahasa. Yang pertama versi bahasa Indonesia dan yang kedua adalah versi bahasa Batak. Semuanya semangat ya ngikutin lagunya dan tetap jaga kesehatan. Mari kita mulai ibadah. Semuanya semangat ya, karena hari ini adalah harinya Tuhan. Kita nyanyikan versi bahasa Indonesia. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Sekarang kita versi bahasa Bataknya. Sadarion, hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Beta, malas nih roha. Sadarion, hari ini Tuhan. Beta, malas nih roha. Sadarion, hari ini Tuhan. Hari ini harinya apa adik-adik? Ya, harinya Tuhan. Shalom adik-adik sekolah minggu. Nah, setelah kita udah melakukan pujian pertama, sekarang waktunya kita berdoa sebelum kita memulai ibadah kita. Sebenarnya Kak Arya kangen banget nih sama adik-adik yang biasanya pimpin doa waktu ibadah. Tapi karena kita ibadahnya online, nggak apa-apa, kita doa bareng-bareng, Kak Arya yang pimpin. Nanti adik-adik ikuti dalam hati masing-masing ya, oke? Jangan lupa lipat tangannya dan tutup matanya, biar kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Engkau memberikan kami nafas kehidupan, Engkau berikan kami berkat yang luar biasa. Tuhan, walaupun ibadah kami masih ibadah online, kami belum bisa bertatap muka Tuhan, tapi ajari kami untuk bersyukur selalu. Sekarang Tuhan, kami hendak memulai ibadah kami Tuhan, kiranya Engkau berkati dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Engkau urapi hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami dapat menjalankan apa yang menjadi rencana-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu, dan apa yang menjadi hukum-Mu ya Bapa. Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur serta memohon ampun atas segala dosa yang kami perbuat supaya kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Nah, sebelum kita mulai khotbah, lebih baik kita melakukan doa terlebih dahulu. Adik-adik sudah siap kan untuk doa? Ya, lipat tangan yang benar, tutup mata yang benar. Mari kita bersatu di dalam doa. Ayo, kita bersatu di dalam doa ya. Allah Bapa yang baik, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Berkatilah kami dimanapun kami berada Tuhan. Berkatilah pada hari ini Tuhan, hari Minggu yang suci ini Tuhan. Kami ingin beribadah dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, semoga dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami mendapatkan firman yang baik Tuhan, dan kami bisa melakukannya Tuhan. Inilah doa anak kami, demi anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, sekarang buat adik-adik, kita buka Alkitabnya dari Amsal 4
Amsal 4 ayat 10 sampai ke 20. Ayo, siapa yang paling cepat? Jing 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 jing. Sekarang kita akan membacakan nats Alkitabnya dari Amsal 40 ayat yang ke-10. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya Tuhan hidup menjadi banyak. Ayat yang 11, aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Ayat yang ke-12, bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat, bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Ayat yang ke-13, berpeganglah pada didikan, jangan melepaskannya. Peliharalah dia karena dia adalah hidupmu. Janganlah, ayat yang ke-14, janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Ayat yang ke-15, jauhilah jalan itu, jangan melaluinya, menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Ayat yang ke-16, karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Untuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Ayat yang ke-17, karena mereka memakan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Ayat yang ke-18, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Ayat yang ke-19, jalan orang fasik itu seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Ayat yang ke-20, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkan telingamu. Nah, dari ayat tersebut adik-adik itu menyukai ayat yang keberapa? Adik-adik itu suka ayat yang keberapa? Kalau abang sendiri sih sukanya yang keberapa ya? Kayaknya yang ayat ke-14 deh. Jalan hidup orang benar itu, yang tadi yang dikatakan yang ke-18 itu adalah, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Nah, jalan yang benar itu gimana sih? Adik-adik tahu nggak jalan yang benar itu seperti apa? Nah, ada yang tahu di sini jalan yang benar itu seperti apa? Ayo. Kalau yang tahu bisa di komen di bawah ya. Apakah jalan kebenaran itu? Nah, jadi jalan kebenaran itu adalah Tuhan. Tuhan sendiri yang membuat kita jalan kebenaran. Kalau kita berjalan di dalam Tuhan, kita nggak bakalan tersandung, nggak bakalan jatuh, nggak bakalan tergelincir seperti jalannya orang fasik. Coba adik-adik tutup mata, baru jalan. Wih, nggak kelihatan. Pasti nggak kelihatan, ini apa nih? Ini apa? Pasti nggak ada yang kelihatan kan? Coba bayangkan kalian jalan di malam hari. Gak ada lampu. Di depan tuh ada pohon. Mana lampu? Nggak ada lampu. Dar, kena. Aduh, kesakitan kan? Jadi jalan yang benar itu adalah jalan dengan Tuhan Yesus. Itu adalah jalan yang punya cahaya. Jadi adik-adik itu tidak tersandung, tidak tergelincir, tidak jatuh dan lain-lainnya. Nah, jalannya itu kita tempuh dari mana? Apakah jalan Tuhan itu sangat gampang? Apakah jalan Tuhan itu bisa kita lalui? Nah, dengan cara mengikuti hukum Taurat Tuhan. Adik-adik kan sudah tahu kan hukum Taurat Tuhan itu apa aja? Dari titah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, dan ke-10. Nah, kalau adik-adik tahu titah Tuhan ada 10, coba abang tes. Di minggu depan kalian catat titah pertama sampai ke-5. Bisa di komen di bawah ya teman-teman untuk adik-adik sekolah minggu. Nah, baru dalam hidup ini emang ada jalan kegelapan bang? Ada jalan yang tidak baik? Banyak banget jalan-jalan kegelapan. Contohnya misalnya ada godaan misalnya via Zoom nih. Adik-adik pasti via Zoom semua kan kuliahnya. Salah deh. Sekolahnya via Zoom semua kan. Misalnya nih ada si Kak Onit nih. Kak Onit lagi sekolah via Zoom. Ngantuk. Zoomnya dimatiin aja. Dan tidur deh. Kak Ria. Aku mending baca novel daripada baca buku kayak gini. Zoomnya dimatiin, dia baca novel. Kak Oya. Kayaknya lebih enak main HP nih daripada ikutin
pelajaran. Kan itu semua itu jalan kesesatan. Jangan ikutin mereka, tapi ikutinlah jalan Tuhan. Karena jalan Tuhan itu adalah jalan yang terbaik buat kita semua. Yeah, gitu adik-adik. Nah, ya udah. Sekarang kita berdoa. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Allah yang baik, pujian syukur yang panjatkan kehadiran Tuhan. Tuhan, Engkau telah mengajarkan jalan kebenaran Tuhan, jalan yang lurus Tuhan, jalan yang baik Tuhan buat kami adik-adik sekolah minggu. Tuhan, berkatlah kami Tuhan, semoga bisa melakukannya Tuhan dengan baik dan benar Tuhan. Jauhilah kami dari penyakit Tuhan, berkati juga kami Tuhan. Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, berkatlah kami Tuhan. Inilah doa anak Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Amin. Amin. Yeah. Next, lanjut ke pujian ketiga. Shalom adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Seperti biasa persembahan kita kumpulkan melalui transfer. Oke, sekarang kita mau menyanyikan satu lagu pujian. Kalau Tuhan Yesus itu sangat baik, ada yang tahu lagunya? Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Naikin pujian udah, dengar firman udah juga bareng sama Kak dia. Ngumpulin persembahan udah. Ya berarti udahan dong sepeda sekolah minggunya. Ya tapi nggak apa deh, kita kan ketemu lagi minggu depan. Yaudah kalau gitu sekarang adik-adik
Kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau tutup ibadah sekolah minggu kita dengan berdoa. Oke? Yuk. Sudah siap? Mari kita satukan hati dan berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu atas ibadah kami pada minggu kali ini. Tuhan, kiranya setiap pujian yang kami naikkan dan juga persembahan yang kami kumpulkan, ini semuanya berkenan bagi-Mu ya Tuhan, dan juga menjadi keharuman dan kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih juga untuk firman yang boleh kami dengar pada minggu kali ini melalui Kak Nadia. Tuhan, kiranya ya Tuhan yang memampukan kami untuk bisa melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berikan kami hikmat juga ya Tuhan, agar kami dapat mengerti firman-Mu, dan berikanlah kami hati yang selalu rindu untuk mendengarkan firman-Mu, untuk selalu rajin juga berdoa dan berkomunikasi dengan-Mu ya Tuhan. Bapa, kami juga mau bersatu hati mendoakan orang tua kami. Tuhan kiranya memberikan mereka kesehatan, Tuhan kiranya memberikan mereka sukacita, dan Tuhan juga yang memberkati ya Tuhan setiap apapun yang boleh mereka kerjakan, boleh berhasil. Demikian juga dengan setiap anggota keluarga kami, dimanapun mereka berada, yang dekat maupun yang jauh, Tuhan juga kiranya yang menyertai. Bapa, kami juga mau mendoakan ya Tuhan untuk gereja kami, HKBP Rungkut. Tuhan yang memberkati bangunannya, Tuhan juga yang memberkati ya Tuhan setiap hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan yang boleh melayani di gereja HKBP Rungkut ini. Tuhan yang memberikan kekuatan dan juga hikmat ya Tuhan untuk boleh melayani lebih lagi di gereja HKBP Rungkut yang kami kasihi. Tuhan Yesus, kami juga mau mendoakan untuk proses belajar kami, sekolah kami ya Tuhan, pendidikan kami. Tuhan, kiranya Tuhan jauhkan kami dari rasa bosan dan juga malas yang mulai menghampiri ya Tuhan, agar kami tetap semangat belajar ya Tuhan walaupun masih dari rumah. Begitu juga dengan orang tua kami ya Tuhan yang menjadi pengganti guru kami yang membantu kami belajar di rumah. Tuhan juga memberikan kesabaran, Tuhan juga memberikan kekuatan, Tuhan juga memberikan pengetahuan yang lebih lagi ya Tuhan untuk dapat mendampingi kami ketika belajar di rumah. Begitu juga dengan guru-guru kami ya Tuhan yang mengajari kami, walaupun tidak bertemu secara langsung, kiranya juga Tuhan yang menyertai mereka, memberikan mereka kekuatan agar kami juga bisa menjadi anak-anak yang berprestasi dan juga membanggakan ya Tuhan. Begitu juga dengan bangsa dan negara kami ya Tuhan Yesus. Kami mau mendoakan ya Tuhan agar kiranya COVID-19 ini segera berlalu. Begitu juga dengan krisis ekonomi ini segera berlalu, Indonesia boleh bangkit lagi. Tuhan juga yang menyertai untuk setiap jajaran pemerintahan, mulai dari Presiden Joko Widodo dan juga jajarannya ya Tuhan. Biarlah mereka diberikan kebijaksanaan, hikmat yang daripada Engkau ya Tuhan, untuk bisa memimpin dan membawa Indonesia ini menjadi lebih baik lagi. Kami juga mau mendoakan untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan ini ya Tuhan, kiranya berkenan di hadapan-Mu, walaupun sedikit dari sedemikian banyak berkat-Mu ya Tuhan, namun biarlah persembahan ini Engkau boleh terima ya Tuhan, dan kami mau sempurnakan doa ini dengan doa yang telah Anak-Mu ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. That's all. Terima kasih banyak untuk adik-adik sekolah minggu yang sudah beribadah dengan baik pokoknya minggu kali ini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.